Support terus channel YouTube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan di Ballroom Astana Nevada pada Sabtu pagi 29 Januari 2022. Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Ketapang, Farhan, anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Barat, Juliani, Kadis Pendidikan, dan Pauji Eko Pranyono. Farhan selaku Wakil Bupati Ketapang membuka kegiatan in-house training penyusunan kurikulum pendidikan non-formal bagi pendidikan kesetaraan. Kemudian Farhan mengatakan peserta didik yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di bangku sekolah formal oleh beberapa faktor dapat menjadikan PKBM untuk menjalani pendidikan kesetaraan. Sebenarnya pilihan yang dimasukkan itu bukan pilihan pada level yang paling bawah. Jadi dia harus menamatkan minimal sampai dengan sekolah dasar, ya, sekolah dasar. Tetapi itu adalah sebuah analisa, ya kan? Karena ketika dia masuk kepada pilihan itu jumlahnya tidak banyak, ya. Jadi maksudnya anak-anak yang menjadi pilihan untuk mengikuti pendidikan kesetaraan yang dikelola oleh PKBM itu sangat sedikit. Tapi yang paling utama adalah dia membackup ketika pendidikan formal masyarakat itu katakanlah tidak bisa menyelesaikan dengan berbagai macam faktor, sehingga untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah Kabupaten Ketapang pada khususnya dan pada umumnya di negara Republik Indonesia ini, maka kesetaraan menjadi sebuah pilihan. Jadi seperti itu. Jadi itu hanya sebuah analisa, ada yang pilihan seperti itu, tapi jumlahnya sangat kecil. Baik, saya pikir ketika banyak yang putus sekolah dan dari dulu dan hari ini PKBM lembaga yang membidangi untuk penanganan pendidikan kesetaraan ini eksis, gitu kan. Tentu harapan kami sebagai pimpinan daerah supaya masyarakat yang putus sekolah itu bisa masuk kepada program-program yang ada dikelola oleh PKBM, masuk kepada kesetaraan seperti itu. Pauji Eko Pranyono selaku narasumber dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menyampaikan, yang pertama, indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan. Ada dua indikator, angka rata-rata sekolah dan angka rata-rata lama sekolah atau RLS. Yang pertama, tadi saya menyampaikan, poin pertama adalah bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM itu kan ada 3 dimensi, kesehatan, ekonomi, pendidikan. Nah, untuk pendidikan itu ada 2 indikator, angka rata-rata harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah atau kita sebut dengan RLS. Nah, RLS di Ketapang itu masih pada tahun 2021 ini masih berada pada angka 7,46. Nah, ini hanya di atas sedikit dari rata-rata Kalimantan Barat, yaitu 7,45. Angka ini artinya apa? Angka ini artinya adalah bahwa penduduk di atas 25 tahun di Kabupaten Ketapang itu rata-rata menyelesaikan pendidikan 7 tahun, 46. Nah, 7 tahun, 46 itu setara dengan kelas 7 SMP. Artinya masih banyak penduduk di Ketapang yang di atas 25 tahun belum selesai SMP, apalagi SMA, karena masih pada angka 7, gitu loh. Nah, kalau 6 itu kan dulu SD. Nah, kalau usia di atas 25 tahun itu solusinya tidak bisa masuk sekolah formal. Kalau masuk sekolah formal kan ada syarat maksimal usia. Nah, tadi saya katakan poinnya adalah inilah peran dari pendidikan kesetaraan melalui PKBM dan SKB untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Ketapang. Nah, ini silakan, tadi sudah ada
sambutan yang baik dari Bapak Wakil Bupati dan juga Kepala Dinas. Mudah-mudahan ke depan teman-teman PKB akan diberi ruang dan peluang untuk membantu pemerintah Kabupaten Ketapang meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kemudian juga meningkatkan IPM. Nah, kalau IPM meningkat, nanti dana alokasi umum itu akan juga bertambah. Saya kira itu, Pak. Tahun 2021, RLS di Kabupaten Ketapang masih berada pada angka 7,46, sedangkan rata-rata di Kalimantan Barat yaitu 7,45. Kemudian Heri Jatmiko selaku Ketua Forum PKBM menambahkan, dari 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang baru ada 11 kecamatan yang ada PKBM. Dari 20 kecamatan itu baru ada 11 kecamatan yang ada PKBM-nya. Jadi masih ada PR itu sekitar 9 atau 10 PKBM yang belum. Harapan kami pemerintah Kabupaten Ketapang juga bisa mensupport, memberi ruang bantuan untuk PKBM, baik itu moral maupun material, karena selama ini kami hanya mengandalkan itu bantuan-bantuan untuk menyukseskan kegiatan kami itu melalui APBN. Harapan kami itu di tahun 2022, 2023 dan seterusnya itu ada peranan daripada anggaran daripada APBD Kabupaten Ketapang. Dengan adanya PKBM, semoga membantu mereka yang putus sekolah untuk menjalani pendidikan kesetaraan. Dari Kabupaten Ketapang, Iqbal Arianto Sigit melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal.